Halo rekan, di video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan chapter 13 dengan topik jenis-jenis saham. Tujuan dari adanya pembelajaran ini adalah diharapkan mampu memahami konsep-konsep biaya modal dan mengetahui jenis-jenis atau penilaian saham yang akan digunakan nantinya. Apa itu pengertian saham? Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang. Penyertaan modal ini dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan dan aset perusahaan, serta harus hadir dalam rapat umum pemegang saham. Jenis-jenis saham itu ada 3, saham biasa, saham preferred, dan treasury stock. Penilaian saham, metode perhitungan nilai-nilai teoritis dari sebuah perusahaan dan saham mereka. Keuntungan utama dari penilaian saham ini adalah untuk memprediksi harga pasar di masa depan, atau secara umum dapat dikatakan sebagai harga pasar potensial. Pendekatan dalam analisis investasi itu ada 2, analisis fundamental dan analisis teknikal. Apa itu analisis fundamental? Mempelajari hubungan antara harga saham dengan kondisi perubahan yang tercermin pada nilai kekayaan bersih perusahaan itu. Sedangkan analisis teknikal merupakan penawaran dan permintaan menentukan harga saham. Informasi dari luar perusahaan memiliki dampak terhadap perusahaan. Nilai intrinsik dan nilai pasar. Dalam penilaian saham dikenal adanya 3 jenis nilai. Yang pertama nilai buku, ada nilai pasar, serta ada nilai intrinsik. Nilai buku, apa sih itu nilai buku? Nilai yang dihitung berdasarkan pembukaan perusahaan penerbit saham atau emiten. Nilai pasar, nilai saham yang ada di pasaran, serta nilai intrinsik adalah nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi. Nilai intrinsik dan nilai pasar, investor berkepentingan untuk mengetahui ketiga nilai tersebut sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Dan yang kedua, dalam membeli atau menjual saham, investor akan membandingkan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham bersangkutan. Ada 2 pendekatan dalam penentuan nilai intrinsik saham berdasarkan analisis fundamental. Yang pertama, pendekatan nilai sekarang atau present value approach. Yang kedua, pendekatan rasio harga terhadap earning, price earning ratio atau PER. Pendekatan nilai sekarang atau present value dilakukan dengan menghitung nilai sekarang semua aliran kas saham yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat nilai return yang diisyaratkan sebagai investasi. Pendekatan price earning ratio. Dalam pendekatan PER atau disebut juga pendekatan multiplier, investor menghitung berapa kali nilai earning yang tercermin dalam harga per satuan saham. Rumusnya adalah PER sama dengan harga saham dibagi earning per lembar saham. Pendekatan penilaian saham lainnya atau rasio harga nilai buku. Hubungan antara harga pasar dan nilai buku per lembar saham dapat dipakai untuk menentukan nilai saham. Rasio harga terhadap nilai buku banyak digunakan untuk menilai saham-saham sektor perbankan. Hasil penelitian menemukan bahwa saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang rendah akan menghasilkan return yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan saham-saham yang memiliki rasio harga atau nilai buku yang tinggi. Pendekatan penilaian saham lainnya, rasio harga atau aliran kas. Pendekatan ini mendasarkan diri pada aliran kas perusahaan, bukannya earning perusahaan. Dalam penilaian saham perusahaan, investor bisa menggunakan informasi rasio, harga, atau aliran kas ini sebagai pelengkap informasi PER, karena ada aliran kas perusahaan bisa memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi investor tentang perubahan nilai saham yang akan terjadi. Pendekatan penilaian saham lainnya, ini ada economic value added, biasa kita sebutkan dengan EVA. Ini untuk apa ya kegunaannya? Untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam meningkatkan nilai tambah atau add value bagi perusahaan. Asumsinya adalah bahwa jika kinerja manajemen baik atau efektif dilihat dari besarnya nilai tambah yang diberikan, maka akan tercermin pada peningkatan harga saham perusahaan. EVA dapat dihitung dengan mengurangkan keuntungan operasi perusahaan dengan biaya modal perusahaan, baik untuk biaya hutang, cost of debt, maupun modal sendiri, cost of equity. Nah, itulah tadi materi manajemen keuangan mengenai jenis-jenis saham. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.